Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Kue Sabin dengan Bu Tuti di sini. Nah, di video kali ini aku akan ajak teman-teman untuk bikin bolu pisang. Setelah yang satu ini ya. Hai, kembali lagi di sini di channel YouTube Dapur Kue Sabin. Nah, kali ini aku akan membuat 2 resep bolu pisang, teman-teman. Ini untuk 2 loyang ya. Loyangnya ukuran 24, loyang tulban. Nah, resepnya kita akan bagi menjadi 3 bagian. Di sini ada bahan A. Bahan A terdiri dari absen paling atas ya, itu ada gula pasir, kemudian ada putih telur, juga ada SP. SP sama TBM sama aja. Untuk gula pasir, teman-teman usahakan memakai gula pasir yang butirannya halus ya. Kalau nggak ada yang halus, bisa pakai yang kasar, blender dulu. Lanjut kita akan pindah ke bahan B. Nah, bahan B ada banyak ya di sini. Disatuin semuanya. Kita absen mulai dari atas dulu. Ada margarin. Aku memakai Mother Choice ya. Sebelumnya itu aku pakai merek BB. Kemudian di sebelahnya itu ada pisang ukuran sedang, yaitu itu pisang Ambon. Kalau nggak ada pisang Ambon bisa pakai pisang Cavendish. Kalau nggak ada Cavendish bisa pakai pisang muli juga bisa ya teman-teman. Beratnya disesuaikan, nanti semua resepnya, gramasinya aku cantumin di kolom deskripsi. Di depan ada kuning telur, ada juga SKM. Makin banyak SKM makin enak ya teman-teman. Kemudian tambahkan vanili bubuk. Vanili bubuk bisa diganti dengan vanili cair ya. Tapi tentu saja akan sedikit ada perbedaan rasa antara vanili bubuk dan vanili cair. Lanjut ke bahan C. Di sini ada terigu. Terigu aja teman-teman, nggak usah tambahan apa-apa, diayak dulu ya. Oke, bahan udah kita sisihin dulu. Sekarang kita memberi lapisan ke loyangnya. Kalau teman-teman ada Carlo itu lebih baik, lebih praktis ya olesannya. Dan lebih aman untuk nggak lengketnya. Di sini aku memakai margarin biasa. Dan maafkan aku pakai glove, bukan pakai kuas. Kebiasaan ya teman-teman. Kebiasaan emak-emak kalau di dapur, emak-emak jadul generasi tahun 70-an, sepil umur. Jadi dioles biar cepat, kita pakai glove aja ke tangan ya. Untung-untungan Bu Tutinya nggak pakai tangan telanjang, bisa dibully sama netizen. Oke, ini sudah semuanya teroles dengan margarin dengan rata, nggak usah tebal-tebal, yang secukupnya aja, yang penting ketutup. Next, lanjut untuk memberi taburan terigu. Jangan tebal-tebal juga, tipis aja teman-teman. Taburin dengan terigu, kemudian diketrok-ketrok. Nah, kalau ada terigu sisanya itu kita kembalikan lagi ke asalnya. Oke, udah selesai ya. Ini persiapan udah selesai, tinggal sekarang ngeracik adonan bolu. Nah, ini karena ini akan memakan waktu yang cukup lama, jadi aku nggak nyalain oven dulu ya teman-teman. Nanti aku nyalain oven di tengah perjalanan. Oke, ini aku mau ngeblender dulu. Maaf, serak-serak sedikit. Ngeblender dulu pisangnya dengan grand blender dari Signora ya teman-teman. Itu bisa pakai untuk ngeblender bumbu super cepat halusnya. Di sini aku memakai untuk memblender pisang. Nah, pisangnya kita blender dengan SKM teman-teman, supaya nggak seret ya. SKM sebenarnya bisa juga sih langsung nanti masuk ke mixer, tapi ini karena aku mau menghaluskan pisang dengan blender, jadi aku masukkan aja biar nggak terlalu seret. Nah, perhatikan ini sebentar aja ngeblendernya, udah langsung aja teman-teman. Sudah jadi cuman beberapa detik, sudah halus seperti ini.
Kalau teman-teman ingin ada tekstur pisangnya, jadi jangan terlalu halus ya ngeblendernya. Oke, kita sisihin dulu teman-teman. Kita sisihkan dulu pisangnya yang udah lembut. Sekarang kita mau nge-mixer apa namanya? Adonan untuk bahan A dulu. Ini semua bahan kita masukkan. SP nyusul aja ya teman-teman. Yang pertama di mixer adalah gula pasir dan juga putih telur. Kita mixer yang rata di kecepatan tinggi nggak apa-apa. Jadi di mixer sampai dia gulanya larut. Pastikan gulanya larut ya untuk mendapatkan bolu yang teksturnya lembut. Kalau enggak nanti ada keras-keras gulanya ya teman-teman. Dan dia enggak ngembang maksimal. Nah ini lihat teman-teman sudah lihat ini udah cair ya gulanya. Udah mencair, setengah mencair kita kasih langsung dengan SP. Masukkan SP-nya. Lanjut di mixer sampai teksturnya itu kental berjejak ya teman-teman. Jangan terlalu kental kaku. Kalau kental kaku nanti bolunya itu jadi kering dan pori-porinya tuh besar ya teman-teman. Juga kurang moist jadinya. Apa ya moist tuh lembab gitu ya. Ya gitu deh pokoknya. Jadi jangan terlalu kaku ya. Ada Bu Tuti muncul. Mohon maaf teman-teman penampakan sedikit. Mungkin kalian ada yang mau kenal ya dengan yang punya channelnya. Mau menampakkan diri sesekali ya, biar nggak penasaran kalian. Jangan dibully emak-emak generasi tahun 70-an. Kita nyalain ovennya, ini buka keran gasnya, kemudian langsung aja dinyalain apinya teman-teman. Kemudian kita biarkan dia sampai suhu 200 derajat dulu ya. Api atas bawah. Langsung mixer untuk bahan B. Semua bahan masuk dulu ya, kecuali pisangnya. SKM tadi udah di pisang ya, berarti ini yang masuk margarin, vanili. Dikocok sama kuning telur ya. Dikocok sampai creamy teman-teman, sampai dia berubah warna, sampai margarinnya pucat seperti ini. Nah lihat, ini sudah halus lembut banget. Hampir menyerupai buttercream gitu ya teman-teman. Nah kalau sudah gini bisa dimasukkan pisangnya. Lanjut mixer lagi. Di mixer sampai semua bahan tercampur rata ya teman-teman. Nggak usah terlalu lama, asal rata aja. Kalau sudah rata, nanti udahan aja nge-mixernya. Sambil masak kita absen dulu kalian dari kota mana aja yang sudah mantengin channel Bu Tuti untuk resep bolu pisang ini. Kolom komentar tersedia untuk absen teman-teman, silahkan ya. Nanti kalau ada waktu aku sapa kalian ya teman-teman, tapi nggak bisa langsung, biasanya ngebabu dulu sih soalnya. Lanjut, nah sisihkan dulu, kita mau campur, bukan disisihkan teman-teman, itu bahan B-nya, kita campur ke bahan A semuanya, sekaligus masukkan. Masuk sekaligus, nggak usah ditunda-tunda, langsung di mixer sampai bahan B dan bahan A tercampur rata ya teman-teman. Pastikan tercampur rata sambil diaduk-aduk dengan spatula seperti ini. Agak barbar sedikit cara kerjanya Bu Tuti teman-teman, lihat. Hati-hati ya, hati-hati dengan mixer biar nggak keselimpet spatula. Nah ini udah tercampur rata, terlihat dari teksturnya kan, lihat itu halus banget. Seperti ini, kita masukkan terigu. Nggak usah dibagi-bagi, sekaligus aja masukin. Kemudian di mixer dengan kecepatan paling rendah.
kecepatan paling rendah sambil dibantu aduk dengan spatula ya teman-teman. Ini teman-teman bisa dari awal diaduk dengan spatula tanpa memakai mixer ya. Tapi karena Bu Tutinya itu nggak sabaran, jadi kita pakai mixer aja ngaduknya. Jangan terlalu lama juga, misalnya sampai terigunya itu larut ya teman-teman. Aku keselak. Nah ini udah, lihat kan beda sama tadi. Tadi rada menggerindil, sekarang udah siap untuk dimasukkan ke loyang teman-teman. Kita bersihin dulu gagang mixernya. Langsung aja pakai tangan, karena tangan Bu Tuti udah bersih ya, nyuci beberapa kali dari tadi. Jangan dibiarin, kan sayang ya bahannya kalau teman-teman biarin. Jadi harus dibersihin gagangnya, masukin kembali ke adonan. Halo kalian yang baru aja bergabung, baru aja menemukan channel ini. Akhirnya aku menemukanmu. Langsung nyanyi ya. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan di share ya jika kalian ingin membantu channel ini tumbuh kembangnya lebih cepat ya. Biar semangat juga Bu Tutinya untuk sharing-sharing resep lagi. Biasanya kalau dibantu semangatin gitu tuh jadi tambah semangat ya teman-teman. Oke lanjut, jangan banyak cincong Bu Tuti. Ini kita langsung aja tuang bagi rata. Ini aku nggak timbang ya teman-teman, cuman feeling aja dibagi rata ke loyang yang udah tadi kita semir margarin dan juga tabur terigu. Kalau kalian mau yang dicampur dengan kismis boleh ya, dicampur kismis, kemudian campur juga dengan mesis juga boleh. Tips sedikit, kalau mau campur mesis, biar mesisnya merata, keselak lagi deh. Biar kismisnya itu kesebar merata, enggak ngendap di dasar, teman-teman. Sebelum memasukkan kismis, kismis dan misisnya itu ditabur terigu dulu ya, baru dimasukkan ke adonan. Biasanya kalau nggak tabur terigu itu suka ngendap di dasar loyang ya, karena dia mungkin volumenya berat ya. Si kismis sama ada adonan sedikit nyantol jatuh. Kita bersihkan saja. Nah tadi itu yang jatuhnya kemana? Nggak tahu ya teman-teman. Kalau aku spill kalian nanti bakalan bully aku. Lanjut di oven kurang lebih 45 menit ya teman-teman. Dengan api atas bawah 165 derajat. Selama 45 menit atau 50 menit. Tadi aku nyalain timer itu di 45 menit ternyata udah matang seperti ini. Dan ini kenapa mereka teman-teman, ini panasnya terlalu over. Tadi aku lihat ternyata ada di suhu hampir 200 teman-teman. Maaf karena ini juga ngejar waktu jadi suhunya agak aku gedein. Kalau teman-teman bikin cukup di suhu 165 derajat atau 170 derajat lah ya, sekitar itu. Kalau enggak bakalan mekar seperti ini. Ini nggak ngaruh di tekstur sih, nggak ngaruh ya teman-teman. Ini tetap bakalan jadi sangat moist, sangat lembab. Pokoknya nggak seret. Insya Allah resepnya recommended ya teman-teman, meskipun ekonomis dengan memakai margarin ataupun memakai 5 telur dalam satu loyang. Ini sangat enak, lembut, dan kalau nginep malah makin enak. Bukan makin kering atau gimana teman-teman, tapi makin enak karena aku nyisihin kemarin itu aku makan keesokan harinya di siang hari itu malah makin lembut, makin lembab, terus minyaknya itu keluar ya teman-teman. Ini hasilnya bolu dengan 5 telur di satu loyang, bolu pisang teman-teman. Ini sangat enak, recommended teman-teman. Silakan dicoba, dipraktekkan. Resepnya aku drop di kolom deskripsi. Semoga bermanfaat ya. Ini karena yang pesannya mau dipotong-potong, jadi udah masuk dus. Aku buka lagi dusnya teman-teman. Dibuka lagi dan dipotong aja di
dalam dus seperti itu ya. Biar nggak susah nanti mindahin teman-teman, dipotong aja. Ini aku sesuai dengan kembang loyangnya aja motongnya. Jadi menjadi 20 bagian. Kalau ini terlalu besar ya teman-teman. Kalau memang mau versi ekonomis juga dipotong menjadi 24 bagian juga bisa loh. Nggak terlalu tipis enggak. Nah, ini udah selesai ya. Sekarang aku akan coba untuk satu loyangnya lagi. Aku mau makan, mau nyoba kayak apa ya rasanya. Harus dicoba dulu sebelum nyampe ke tangan customer. Perhatiin ya teman-teman, lihat dengan hanya 5 telur tapi tingginya seperti ini, dan teman-teman bisa lihat teksturnya. Sungguh empuk, lihat. Ini masih panas aja empuk ya teman-teman, lihat. Dan itu pori-porinya sangat rapat. Kita cobain. Pakai kemeja kedodoran. Jeng Tati, ini Jeng Tati mau nyobain dulu. Kalau narasi yang ngomong narasinya ini Jeng Tuti, ini Jeng Tati, inilah ya kembaran aku ya. Kembaran aku mau nyobain dulu untuk kalian rasanya kayak gimana. Nanti kita review ya. Lihat teman-teman, ini gede banget, tinggi banget, ya Allah enak, lembut, wangi pisang, nggak seret sama sekali, pokoknya enak. Ini bukan jualan obat, ini bener-bener ya teman-teman, recommended untuk di rebake. Tuh lihat. Kemudian ini aku kemas dengan versi ekonomis ya teman-teman. Ini ada permintaan dari teman, padahal itu sebenarnya untuk diri sendiri, tapi ada permintaan dari teman-teman. Aku sebar tadi di SW, alhamdulillah habis. Oke teman-teman, ini sampai di sini dulu video kali ini ya. Semoga bermanfaat buat kalian. Bukan time management, aku belum terima pesanan lagi kayaknya ini seminggu ini. Jadi kita tunda dulu time managementnya. Bikin satu resep ini aja ya, bolu pisang dulu. Ini aku kasihin dengan stiker supaya lebih cantik ke tangan customer. Oke teman-teman, terima kasih sudah bergabung di sini menonton video sampai selesai ya. Terima kasih sudah nggak skip iklan. Dengan begitunya kalian membantu berkembang channel YouTube Dapur Kue Sabin. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video Dapur Kue Sabin lainnya. Sehat-sehat ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.